Ya, kita kembali terus. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya pakai itu juga. Itu lagi. Kali ini kedatangan tamu spesial, nama besar juga di beberapa industri, baik tambang nikel ataupun pendidikan. Oh, dia memilihnya pendidikan, bagus. Gak apa-apa. Coba perkenalkan. Halo, saya Doci Sadega. Temannya Mas Polo, Doci. temannya Dimas Indro. Enggak. Dia adalah, kalau yang gue tahu, Bapak Doci ini apa ya? Dibilang frontman, pokoknya jagoannya band Piwi Gaskin. Ikonik lah. Icon, Yes. benar. Ini sebelum kita terjun bebas. Bentar deh, lu ke kayak semuanya. ini deh. Lu Apa? narasumber kalau mau kiamat tuh, Hah? biasanya dia nih kayak gini nih, kan bentuknya. Narasumber ahli-ahli gitu loh kayak. Oh, ahli ya. Jelek banget dong ininya. Udah hijau gini-gini. Pas buat lagi ini lagi. Bagaimana edisinya. narasumber ini ya, ngomong Ada serius, fenomena ya, alam fenomena- gitu kan. ada. Biasanya dia yang dipanggil. Ini rapi gitu ya? Bangke. Dari IPB 2002 gitu. prediksi lu gimana? Kalau menurut saya sih, ya gitu, serius. Kita pakai apa hari ini, guys? Kita pakai apa hari? Sorry. Iya. Dimulai dari Follow dulu biasa. gua. Oke, pakai Oke, gua biasa selalu outer disupport oleh toko tercinta Red 1440. Aduh, bacanya gua nggak tahu, bener ya? Bener lah, kan ada tulisan depan. Enggak, Bukan gua kira harus IAO, 14. IAO. Iya. Iya, bisa lagi. Ini Dickies trucker jacket, terus biasa kaos apa sih? Carhartt pocket, terus langsung ke sepatu. Gue lagi pakai Puma H Street. Shout out to Puma. Thank you untuk pairsnya Ciamik. Bintang tamu nanti intro dulu. Oh, gua pakai topi biru, hoodie hijau, dan jam dari Red. Topi. Sepatunya Vans sama undercover. Oke. Lanjut. Oh ini atasnya ini base cream brand Korea. Ini collab ya? Collab, dia sama Antisocial Social Club. Terus celana gue Dickies, ini collab sama Pop Trading Company. Kalau nggak salah gue di sini juga belinya, tapi 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Oh ini yang Dickies tapi bahannya nggak Dickies. Iya. Nylon gitu. Nylon, Sepatu. Nah, Sepatunya nih Nike Dunk Atmos 2020 kalau nggak salah. Beli di Atmos Plaza Indonesia. nah sebelumnya kalau gue sih ada pertanyaan. Nama asli itu siapa sih? Nama asli gue. Nama panjang nih. Kalau nama panggung gue kan Doci Sadega tuh. Doci itu oke. Ya, Doci nanti lagi ya. Ini dari Sadega ya dulu. Jadi ceritanya dulu waktu tahun kelahiran gua, tanggal 25 Desember itu iya. Tapi gua belum lahir. 25 Desember itu Oke. nyokap masuk rumah sakit karena dikiranya kontraksi kan. Nyokap tuh di Jogja waktu itu. Terus bokap lagi dinas di Balikpapan. Kalau nggak Samarinda, gue lupa, pokoknya luar kota. Nah terus kan ditelepon, dulu kan belum ada handphone kan. Yoi. Ditelepon ke kantornya, bilang udah masuk rumah sakit nih, bisa pulang apa enggak. Nah itu pesennya tuh baru diterima malam, jadi beli tiketnya buat besok bisanya. Oke. Nah tapi ternyata di hari itu nyokap gua nggak jadi lahiran, dipulang lagi. Nah tanggal 26-nya Oke. nggak kontraksi jadi. lagi nih, kontraksi lagi langsung ke rumah sakit. Tapi lupa malamnya ngabarin, yang kemarin yang nggak jadi itu nggak ngabarin bokap, jadi bokap tetap terbang kan. Nah bokap nyampe Jogja, nyokap juga udah mau lahiran, terus gue lahir. Sedangkan gue tuh selama kehamilan, nyokap gue tuh nyiapinnya nama cewek. Iya, oh Jadi gitu. ya, dia nggak oke. mau di USG kan. Nama gue dulu Intan coy. Ini makanya ini nih, Intan udah jadi berlian sekarang. Anjay. Serius. Iya jadi pas lahir cowok bingung kan, loh namanya siapa nih, belum dikasih nama kan. Inton? Mas Inton, jadi Mas Inton. Akhirnya bokap ide ya udah karena karena lahirnya sekarang bisa lihat tuh dia, makanya namanya Alhamdulillah dia tiba sekarang, disingkat jadi Alditsa, itu nama gua Alditsa. Oh, Alditsa itu dari Alhamdulillah Dia tiba sekarang. Dia tiba sekarang. Kalau gua lahir Keren. kemarin bokap nggak ada soalnya gitu. Alketsa, Alhamdulillah kemarin telah. Oh, Alditsa Iya, itu dari situ? dari situ. Sadega tuh keluarga? Nah enggak, Alditsa, Deka tuh ternyata karena gua cucu ke-10, jadi Deka kan 10 tuh. Oke. Terus Nugraha, jadi Alditsa Deka Nugraha disingkat Sadega. Jadi Sadega tuh Sadega itu tuh singkatan sebenarnya dari nama panggung gue. singkatan Alditsa Deka Nugraha. Akhirnya gue tahu. Tapi zaman itu tuh banyak
banyak yang disingkat-singkat akhirnya jadi nama Mm-mm. sebenarnya. Termasuk ada kerabat keluarga. Hah? Siapa Gue tau, nih? enggak. Dia Keluarga anaknya. gua. Jadi kebetulan suaminya sepupu gue doyan banget motor. Tapi ini lucu. Anaknya namanya Mio Novario. Nio Novario. Anjing enggak? Semuanya ketawa Tiga kan. motor tuh. Ada Mio, ada Novo, ada Vario. Karena Dua memang Yamaha, satu Sukaroto. Honda. Mampus gak? Gua sampai Gua serius kira suka ngomong ngadi-ngadi. nama itu. Iya, manggil Dim kan? Iya, Dim. Oh iya. Gue ada teman juga namanya Dioma Asatsuku. Itu dia orang Minang asli, asal satu suku. Jadi bener-bener plot Minang doang deh. Tapi masih bagus itu. Oh tapi enggak, tapi keren ya menurut gua, maksudnya nggak ke Inggris kayak sekarang gitu. Iya. Oh ada. Jadi gue apa? dulu pernah nongkrong. Dioma siapa tadi? Dioma Asatsuku, asal satu suku. Jadi anak Minang Tok, Minang Tetek Suku. gitu. Dioma suku, dia nggak tahu aja itu kepanjangannya. Minang Tetek ya. Tapi bahas nama panjang Iya, juga panjang nih. nih. Lucu makanya. Lucu, coy. Nggak, Satu kalau lagi lu- nih, satu lagi nih. Jadi gue dulu suka nongkrong sama anak-anak Gons, tapi di anak-anak Gons tuh ada satu nih di luar Gons dipanggilnya selalu Acong kan. Oke. Nah, Acong ini selalu nanya nama orang terus kenapa nama lu gitu. Oke. Karena namanya gini, Iya, namanya gini. tahu gua, Tapi tahu nggak ada gua, yang namanya yang Acong gitu. nih. Emang nama lu siapa sih, Cong? Gitu. Iya lo enak ya, semua nama pada ada artinya gitu. Nama lu siapa? Dia ngeluarin KTP, namanya cuma Ade. 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 Katanya dia 5 jam nggak dikasih nama tuh sama orang tuanya. Kasihan Ade. Dipanggilnya Acong. Ade Acong. Karena Arab ya pasti dia ya. Arab. Enggak, tapi lu Doci itu dari mana? Doci. Dari situ gara-gara gue waktu SMP jadi tempat curhat orang-orang. Oke. Iya, jadi gue kalau orang-orang pada keluar main, gue ngerjain PR di kelas, terus kadang suka ada yang random duduk di samping gue, terus cerita, terus nyebar tuh, wah lu curhat sama dia aja, gini. Nah, anak-anak, biasanya kan cewek yang curhat kan, yang cowok tuh ngecengin gue dokter cinta, Doci gitu. Oh. Tapi dulu gue SMP SMA tuh gue nggak mau dipanggil itu, karena itu kan ini kan apa ceng-cengan kan. Iya, kesel sih jujur. Nah pas gue ke kampus, gue baru masuk kampus, ada teman SMP gue manggil gue dari jauh, terus didengar sama senior gue. Yang lain Ya, Doci gitu. udah nyangkut nama itu dipakai. Oh, jadi baru pas kampus ya? Karena dulu gue SMP SMA gue dipanggilnya Konco dulu. Konco kan teman. Iya teman. Oh, Konco. Itu lu udah mulai berkarir di musik ya? Udah, tapi Udah ya dong, kuliah? band-bandan. Kuliah gue masuk. Oke. Yang gua dengar dari BNN. Lo nasabah BNN. Kali ini gue kaget. Nasabah BNN. Enggak. Kalau dari anak-anak tongkrongan, lu kan dulu sempat berkecimpung atau di retail dulu? Apa lu Oke. sempet jaga di retail dulu? Apa lu musik dulu tuh? Kalau gue lu. musik dari dulu emang musik, tapi dulu kayaknya yang band-band serius yang sebelum yang band sekarang itu ada band emo 2001 dulu namanya Side Project, barengan sama Uban juga nih, tahu lah. yang di belakang kamera nih. Oh ya, jadi Side Side Project, Project itu karena dulu gue ada band yang main bandnya tadinya, main band gue tuh Oh, lu dulu. sempet ada band? Iya, bukan ada band. Ngantuk, partner gua biasanya celetukannya kenceng soalnya. tiba-tiba slow nih. Baterainya. Gue ada band dulu bawain Incubus, bawain 311, tapi gue DJ di situ. Nah itu namanya Monteki. Terus gue bikin side project band emo yang vokalisnya Monteki ini gitu. Tapi jadinya side project yang serius. Gitu. Makanya namanya side project karena itu sebenarnya side project awalnya. Lu even udah nge-DJ di saat kayaknya belum Turntables dulu DJ-DJ-an. namanya sih. Belum band-band kayak gitu, belum DJ-DJ-an dong. Oh udah, itu Udah kan ya? Incubus ada DJ-nya, ada Limp Oh iya, Park dengan- juga, ada Limp karena di Bizkit. luar. 2001 Oh, iya, iya. kan 2001 Limp Bizkit tuh baru keluar. Wow, paham musik banget nih. Mau komen nih, gua tunggu komennya nih. Tapi lu Oke. mulai fokus ke filatelisnya kapan? Gue ngumpulin perangko yang kecil, yang berapa gram tuh? Berapa miligram. BNN. Terus Retail ya, retail dulu ada Aca Street Answer, dia punya toko di Pangpol sini. Namanya Rockefeller. Gitu. Rockefeller, Itu di sebelah mana ya? Rockefeller sekarang udah rata sih di Pangpol sini. Di dekat Stepa.
Iya? Iya deket Stepa, satu jalan. Gitu. Berarti itu sebelum Stepa udah ada belum? Rockefeller dulu, abis itu baru Stepa. Oh, Oke. Iya, di Stepa tuh situ. sekarang bangunannya masih ada nggak sih? Jadi Warkop NYC kayaknya. Markop NYC. Beneran? Iya. Oh gitu. Emang Kapan ada ya? gue bercanda? Iya. Kapan gua Coba, bercanda katanya. Beneran. Tapi Oke. emang tuh jalanan dulu pertokoan lumayan regenerasinya lumayan Cepat sih. ya? Iya, Berarti dari ini terus ada Stepa, Capital, Kapital Oh, habis iya, ya. Capital sempet ya, situ. RVM di situ juga. Arfi. RVM Boris, Oh iya, Oh. juga sini ada Gazelle juga nih. Gazel. Gazel, oke. Daerah sinilah nih. Ah. Lumayan kayaknya kayak Tapi ya? kalau di ya kalau Bandung dulu Trunojoyo-nya kali. Trunojoyo. Sini nih. Semua distro-distro Mangkol Iya. sekitarnya. Iya, iya. Sebelum era Tebet tuh ya, ibaratnya sebelum distro ke Tebet Iya, tuh iya, iya. jatuhnya. Sebelum Nah, deh kayak. lo di situ, maksudnya lo nongkrong doang? Apa lo sempet jaga apa gimana? Gue nongkrong kan, karena keseringan nongkrong, gue sekalian jaga deh gitu. Akhirnya kan nongkrong tapi dapat duit. Oh, oke. Dulu segampang itu ya. Iya. Lu Ya, lu daripada- nongkrong, lu daripada nongkrong. Iya, di tapi sini jadinya mulu. orang tokonya tuh ya udah tongkrongan gitu. Iya, iya benar. Yang dikenal itulah. Karena dulu nyari staff buat toko kayaknya paling gampang dari situ sih. Dibanding lo randomly ada orang mau Iya. apply Iya. kamar segala macam. Karena kan Bener lagi. dengan nongkrong itu at least lo tahu knowledge dari brandnya juga kan. Benar. Lo bisa jualan juga di situ. Benar. Gitu. Terus biasanya ya udah gajinya udah ngincer tuh. Kan pakai diskon karyawan Oh, kan, iya. udah ngincer Gitu gaji ya, gue Mas. buat beli. Rotasi Iya, habisnya Habisnya di situ. Dari mereka untuk Jadi mereka. balik lagi gitu, tapi ada barang keluar. Iya, benar. Kayaknya itu terjadi di retail sampai hari ini sih harusnya. Iya, benar. Karena di only access yang lo bisa kan itu. Misalnya apalagi barang sekarang harganya udah nggak kayak dulu, Jack, gila. Kayak kaos aja sekarang menurut gua kaos sejuta tuh Mahal, Jo. udah super kayak- lumrah, iya, ngerti nggak kayak lo? lumrah, ya. Kayak Lo emang ngeliatnya, lo mau kaos decent udah sekarang sejuta gitu. Yang ada brand ya, gitu emang segitu. Jadi otomatis dengan diskon karyawan udah pasti duitnya balik-balik lagi ke perusahaan. Oke. Terus lu kan suka banget sneaker dan itu udah menjadi bagian dari lu ya. Iya. Sneaker Part of warna-warni. identity. Iya, identity lu lah. Sneaker warna-warni ini. Lu suka tuh udah dari zaman Kalau gue sih entry-nya dari musik sih tetep sih. Dari musik. Dulu gue dengerin Glassjaw, namanya si Daryl Palumbo tuh selalu pakai Nike Dunk. apa namanya? Glassjaw. Nama bandnya Glassjaw tahun 2000-an. Gelas rahangan. Iya, terus Deftones juga selalu pakai Nike. Deftones bahkan dibikinin Nike Dunk kan sama FNF dan FNF. harganya gila. Sempet berseliweran di daerah Panglima Polim. Nah, terus Tidak ada yang menebus. karena di Pangpol juga ada Stepa, jadi gue sering lihat-lihat situ. Terus kayaknya dang pertama kali yang gue beli itu dang Peacock dulu. Peacock, Oke. Mint, SB Mint. Mint, ya, iya. Tahu yang batik-batik belakangnya. Iya, benar. Itu warna merah apa biru muda ya? Ah, goblok. Wow, langsung. Katanya low tuh baterainya. Mudah banget cuma serapa. Enggak, merah apa biru muda? Aku lupa deh. Kayaknya merah dah. Merah. Coba. Peacock itu kuning nggak sih? Ininya enggak dong, Bu. Tapi ada kuningnya, Ada kuningnya, tapi kan? nggak majority. Iya, Berapa dari duit situ. tuh dulu beli Oh, Peacock? gue lupa lagi. Lupa. Dulu Mint Oh iya, masih biru muda. Bener, yang masih biru ya? Biru muda kuning bener. Oh, nih. yang merah Bukan, si bukan yang talinya. ini. Hah? Iya benar. Ini udah itu ya, udah gelap ya. Iya benar ini. Iya, Ah. ini. Bener, setahu gua. Itu black box Peacock. lagi ya. Black box. Black box, Black silver purple. tuh. Heeh. Wah, mentok sih. Black kan dapat SB Supreme tuh Black. Supreme Blazer. Blazer Black semua maksudnya tuh. SB. Iya ya Blazer SB. Iya iya. Tuh. Ini consider entry lo Iya. atau enggak yang lu paling berkesan ya? enggak sih kalau paling berkesan enggak. Jadi dari situ terus pertama dari musik, terus habis itu dari majalah, dari Treasure segala macem. Terus ada beberapa skate shop juga tuh di Kemang, dulu sering ke sana. Apa sih? Yang di aduh, gua Little lupa Baghdad lagi. tuh. Ih, kok lupa gue? Little Ya, Baghdad. ada Insect, Kalau terus ada Little Baghdad Insect. harusnya Insect sama Insect. abis itu Stepa sempat pindah situ. Enggak, Stepa Tapi sebelum sebelumnya. Stepa tuh kayaknya Insect. Insect. Insect ya? Iya, Kalau Insect. Stepa kan masih yang sebelah-sebelahnya. Udah baru, udah lumayan baru lah. Nggak Tapi tahu dia banget beli apa gimana. Peacock tajir. Kan ngumpulin. Iya, ngumpulin. Iya, itu gila. Era itu Peacock Pasti Lumayan. Berapa sih, sejuta ada nggak? enggak lebih dong. Ah, lupa lagi gua. Harusnya ada lah. Tapi sejuta kebeli. Jangan lu lebih dikit turun-turunin. Lupa Oh, harga-harga. iya Tapi sih, yang udah. jelas lebih mahal dari yang
Jadi setelah itu Hah? tahun 2007 itu gue beli 2007. Baby Bear, Papa Bear, sama Mama Bear. Anjir bang. Iya makanya. Udah lah. Udah jangan Dia berenang-berenang gitu. entry-nya itu lagi. Itu aja Gua baby gua bear. rajin- gua rajin- Tapi gua kan rajin- berarti kan zaman gua kuliah. Gue zaman rajin gua kuliah menabung. Rajin menabung. Sepatu di bawah 2 juta aja tuh udah heavy banget bener. Iya, Tahun benar. itu ya. Benar. Gitu. Banget. Sekarang tapi masih pada ada. Masih tinggal yang nggak ada itu Papa Bear ya. Yang high itu tinggi. apa? Yang Papa iya Bear. Papa Bear nggak ada. Apa? Tinggal Mama sama Baby. Tinggal Mama sama Baby. Wah, tinggal mama sama baby. Waduh. Papa kayaknya Iya. cabut tuh. Pas izin Kayak keluar kongguan kemarin. dong. Atau apa? Bahas gambar kongguan bisa ya. Iya lagi. Sama gue inget lu masih ada TIFF ya? Tiffany TIFF ada. Masih ya? Tapi Tiffany gue belinya udah tahun 2020 ke atas kayaknya di USS waktu itu. Buset, lumayan itu dong lu berarti. pembelian baru. Iya berarti. Tapi Harganya kan lagi gorengan banget tuh. gue dapetnya nggak terlalu mahal lagi. Maksudnya dia jual barengan si itu juga, Prime Time juga jual. Tapi gue di Gak bawah terlalu Prime Time. mahal dia, gua beda semua nih. Nggak, maksudnya di antara yang lain harganya. Coba berapa? Pala 4. Soalnya DS apa enggak? nggak DS, udah yellowing. Dan gue ganti itunya si Susya. Iya, terusnya karena udah peel off Pleteknya gitu peel ya. off. Dapat di berapa? 45-an? Ada kan? Ada. Oh iya. Lupa gue harganya. Oh, oke dong berarti. Enggak, di Iya. saat itu. Kan dia nanya setahu segitu, gua- iya ada kalau segitu. Oh, ada. iya, berarti lebih, coy. Lebih dari itu. Lo ngerti konteks, lo ngerti konteksnya sih? Gitu. Di setiap podcast tuh ada konteks sama konten. Beda nih, sama konsep. Kalau orang ngobrol nggak ngerti konteks agak susah, berat. Gue ngerti makanya gue nanya kan tadi. Oke. Kalau udah tahun segitu kayaknya ya udah lebih mahal ya. Enggak, itu lagi setahu gue lagi Ceban ada ceban sempet berarti? turun. 9 kayaknya nih. 9 ya? Oh iya, tinggi banget. Tapi Uspare kayaknya Iya. lumayan fair menurut gua. Ada box nggak? Box ada. Iya, kayaknya lumayan fair. Extra laces suka lupa tuh. Extra listnya Extra nggak ada, lace nggak ada warna extra list. Tiffany-nya. Oh yang biasanya- gue kayaknya yang Tiffany. Yang Tiffany-nya yang dipakai. Yang lo dapat malah yang Tiffany, yang hitam Tiffany. ya udah yang hitam kan lo gampang lah ngambil fat laces itu. Oke, 9 sih. Tapi tinggi Lo banget. masih ada nggak? Gue masih, gue dapet itu eranya Lu beli di mana? Maris. Kayaknya murah deh. 2 jutaan deh. 2,9 gue dapet. Oh ya? Murah banget itu deh, dapat. Kayak orangnya baru make sekali 2 kali. Hmm. Dia nitip ke Futurama. Terus Oh, iya, gua bener. sikat gitu. Gua yang jaga. Iya, iya. Nanti dulu gitu. Akhirnya dibetein. Dibetein. Tapi pas lo hari-hari lo di distro tuh ada nggak kayak the most difficult part jadi bagian dari itu? Kayak yang paling keras nih kehidupan Nggak ada distro sih, nih apa kayak sih? malah itu best days of my life kayaknya di situ Gitu sih. ya? Karena Gua ngerasa Nongkrong ngerasa kayak gitu terpapar sama scene juga kan waktu itu kan. Ya kan jadinya networking kan antara toko ke toko tuh juga nyambung, di toko ini nongkrongnya Iya sih, tongkrongan tapi apa itu jadi banyak gitu. Tapi Yeah. since kita tahu lo ada brand, ada nggak part dari perjalanan lo itu yang menginspirasi akhirnya lo bikin brand sendiri deh? Itu karena karena lo pernah ada di masa itu atau memang lo tahu lo ada positioning di scenery band dan lo tahu kayaknya market bakal beli atau memang lo melalui proses itu? Jadi dulu ini lagi Mysius, jadi gue lagi lihat Oke. Mysius, terus lihat ada apparelnya kan ada Avance dulu namanya, brand Australia. Oh, offense. Ya, terus gue ngeliat harganya 250 kan buat kaos. Waktu itu tahun 2006 2007 lah. 2007 lah. Terus ya pokoknya gue suka banget tuh, tapi mahal nggak sih? Zaman dulu kan Iya, 250 kan iya, mahal kan sih ya. heeh. Terus gue ngeliat ada ininya, ada kontaknya tuh di hang tag-nya ada emailnya. Sampai rumah gue email. Dan itu udah masuk masa-masa MySpace tuh. Iya, iya. MySpace kan ada analytics-nya kan. Gue bisa ngeliat playlist-nya berapa, segala macem. Gue email, hai, gue Doci, bla 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 bla, band gue PW Gaskins, ini MySpace gue, ini analytics-nya, playlist segini. Kayaknya kalau kita kerjasama bakal menguntungkan dua belah pihak gitu, gue bilang gitu. Terus ya udah dari situ tuh gue dikirimin satu box gitu, satu kardus isinya Avance gitu, stuff. Wih. Terus ya udah sejak Piwi make itu dan itu lagi pas lagi naik-naiknya banget,
si orang fansnya bilang sales di Indonesia naik 400% katanya. Oh iya. Terus mulai dikasih diseeding baju-baju lain juga dari brand lain. Terus gue bilang daripada gue memperkaya brand orang, gue cuma dikasih baju gratis, kenapa nggak gue bikin brand sendiri gitu, awalnya gitu. Oh justru dari situ, bukan dari karena part lo pernah di toko retail dan segala macam. Tapi jadinya gue punya network titip di mana gitu. Oh iya benar. Terus kayak dari brand lo tuh ada nggak sneakers estetik yang lo injek ke situ? Iya sih, soalnya kan gue bikinnya kan padu badan sama the whole outfit kan. Oh iya benar. Berarti dari colorway apa segala macam per seasonnya lo siapkan untuk at least sepatu yang lo punya dulu berarti kan. Tapi kalau dulu gue Sunday look up-nya lebih ke Johnny Cupcake sama Johnny Cupcake. Oh iya lagi. Karena gue keinget warna-warninya lumayan apa ya, cheerful gitulah warnanya. Yang pink, biru muda, yang gitu-gitu. Sunday. Dan Doi ini udah berapa kali collab juga sama brand sneaker lokal. Terus Sunday kayaknya punya sepatu sendiri. Lu sempet ngirimin tuh. Gue inget banget. Bukan, itu 1999. Itu 1999, itu brand lo? Brand gue. Oke, brand tapi sepatu. Tapi itu dimulai pas pandemi dulu. 2019 lah. Apalagi? Tapi gue dulu 2002 sempet di retail juga. Grupnya Sakura Seven, sama lo juga kan ya? T-Lab. Sama dia, sama Adam. Gue ketemu Adam di T-Lab. T-Lab ya? Lu T-Lab? Oh. Iya. Oh iya T-Lab, Doci T-Lab. Iya. Doci T-Lab tuh, iya. Waktu itu masih di EX. Iya. EX lagi, bener. Gak lu, iya. Itu mall kan lumayan fresh ya konsepnya. Di saat mall tuh biasanya gimana itu, ya, yang itu certified gaul tuh pada macam. waktu itu tuh. EX tuh si Adidas Originals juga di. Iya. EX tuh Plaza Indonesia. Gua FX, EX. Berarti emang kalau orang, maksudnya dari beberapa kali kita ngobrol, kalau lu suka sneaker di Indonesia tuh emang mostly musik sih ya, yang nganterin musik sama basket. Musik sama olahraga, basket sama skate. Olahraganya tuh biasa itu tuh. Dulu waktu Seveno masih di Kemang situ yang Aksara, itu kan masih Nick tuh. Nah, terus abis itu Piwi pernah kerjasama sama Wrangler. Wrangler sempat masuk, Wrangler Bluebell. Terus si Wrangler itu Delamy Group yang handle kolaborasi gua itu dulu Marcel masih di Delamy. Oke. Terus habis itu dia lumayan sering ngobrol, akhirnya dia kayak dia invest di Sakura Seven. Makanya gua kerja di T-Lab karena dari si Marcel juga. Oh gitu, itu perjalanan lu di T-Lab tuh itu awal kenal Marcel, kenal terus Nick. sering ngobrol-ngobrol juga sama Marcel segala macem. Tahun 2000 berapa ya? 2017. Marcel tuh join di Sunday. Oh sempat. Tuh. Jadi ya udah muter-muter aja semuanya. Iya. Tadinya gue mau pakai sepatu collab gue, cuman belum boleh tayang. Apa tuh? Sama Unerd. Jadi gue ada partnership. Kalau di Unerd tuh lo berarti collaborator? Partnership. Jadi gue punya satu line sendiri. Oke. Gue nggak ngikut Dede Hamzah. Jadi gue sendiri. Bedanya apa deh? Berarti lo nggak enggak. Ketika dia signature, maksudnya dia nggak signature. under ininya, pokoknya segala macam creativity kayaknya by Dan Doci. dari gue bisa collab ke orang lain ya. Jadi si line gue itu bisa di collabin ke orang lain gitu. Jatuhnya ya bener, dia bukan Kayak collaborator Jordan ya. Kayak Nike sama Jordan. Ngobrolin stylenya, arahnya kemana tuh? Yang Sepatu ini lo. masih kayak What's the biggest inspiration dari? gabungan This the dari first silhouette. apa ya? Siluet itu kayak New Balance tapi kayak Vomero juga. Oh trainers berarti ya? Trainers, dead shoes. Iya. Tapi udah disiapin juga yang flat juga. Jadi udah ada 3 yang ngantri. Siluetnya beda-beda. Oh, dan ini akan keluar barengan? Enggak, satu-satu. Wih, tungguin tuh. Yang pertama guys. Yang pertama itu ada 3 warna nanti. Ada desert yang kayak warna-warna coklat gitu. Oke. Terus yang konkret, yang abu-abu, sama yang noir yang hitam. Oh, lu tumben kok lu main aman? Biasanya Iya, habis itu baru main. Jadi yang basicin pertama dulu. tuh lu basicin dulu. Oke. Lu suka banget sepatu, terus pas lu ngeluarin 1999, menurut lu sendiri, objectively, itu sesuai sama yang lu mau nggak? Jadi banyak yang vendor itu nggak bisa banyak utak-utik karena basicnya Molding. biasanya moldingnya itu emang dia biasa bikin
KW-nya Vans atau Converse, jadi nggak bisa. Iya, yang aman aja. Nah terus dulu tuh gue akhirnya berpartner sama factory, bukan factory sih, manufacturer. Tapi dia juga nggak mau ngerjain KW gitu. Jadi dia punya ideal juga. Dia pengennya bikin yang kalau yang lokal. Jadi itu gue bisa datang pagi, gambar, terus ngobrol sama orang polanya. Sore itu gue bisa bikin sampel, bawa pulang sampel. Wow. Makanya dulu pas begitu rilis tuh gue udah bisa punya banyak klien gitu. Dan cepat gitu gantinya. Oh yang ini terlalu mirip ini, nanti nggak bikin yang baru lagi gitu. Jadi emang itu tuh kayak playground gue untuk bikin gimana caranya bikin sepatu vulcanize yang nggak kayak Vans dan nggak kayak Converse gitu. Jadi challenge gue di situ sih. Punya karakter sendiri. Punya karakter Tapi lu puas nggak sama hasilnya? Puas. Atau lu sebenarnya yang gue pengen lebih dari ini nih. Puas kok, gue cukup puas. Tapi project itu berhenti karena ya satu dan lain hal, ada faktor internal juga. Gue sama partner gue akhirnya nggak bisa bareng lagi. Terus ya udah. Jadi gue tuh bikin 3 tier. Kan gue kan serinya kan pakai digit ya. Kalau digitnya semakin banyak, itu berarti semakin murah. Oke. Iya, kalau nggak salah yang paling murah tuh kepala 200 gitu. Dan harganya itu kalau di total harus 9. Misalnya 2, 5 gitu. Di total 9. Oke. Konsep. Iya. Menarik. Itu ini siluetnya ya. Kalau brand mas 1999 itu. Iya. Oke. Terus ada satu siluet namanya 754 karena gue dulu di Cinere itu area code-nya kalau telepon 754 754 1216 nomor telepon rumah gue dulu. Gue 3479. Oh, lu masih. Nomor telepon Alung 754 0160 aja. Dulu hafal ya kayak gitu ya? Hafal banget sekarang. Gue masih ada. Lu baru masih ada nggak sih telepon rumah? Kan udah pada di. Gue nggak ada. Oh masih gue 797 1832 tuh masih gue. Dia Sama Ali Pejaten. 797 ya? Iya. Iya. Oh 754 tuh Cinere. 754 tuh itu Cinere. ada ya? 754, 753. 753. Oh oke. Terus yang pertama kali keluar yang harganya 200 itu 5464. Jadi kalau dibaca Saga gitu. Jadi kayak itu 5464. Oh oke. kiprah pertamanya gitu. Oke. Berarti sebenarnya dia lumayan memikirkan segala sesuatu Iya, sebelum konsep dilahirkan lu, gitu ya. Which is good. Jadi memang nggak tiba-tiba terus lo Iya. cuma nyomot apa gitu kan maksudnya. Maksudnya membuktikan bahwa FOMO nih nggak ada di partai dia nih. Iya. Gitu. Memang dia better mikirin dulu. Kalau emang konsepnya nggak bagus, mending nggak usah. Ngerti nggak? Gitu. Tapi menurut gue FOMO mah pasti ada nggak sih di part-part lo Belum. kalau lo mau buat apa segala belum macam. tentu. Oke, tunggu, dia udah bangun. Ntar gue kasih makan dulu. Kok gede banget tuh Tamagotchi? Ada pencetan di sini lagi sekarang. Nggak terus berwarna cuy. Keren. Punya anak gue, kan anak gue sekolah. Oh, lu yang Kalau nggak ngurus. dirawat mati nanti dia. Tamagotchi gue beneran lagi repot banget. Anjing. Maksudnya beneran? Pros. Buset repot banget ngurus anjing. Makhluk hidup beneran. Tapi selera sepatu kalian berdua kayaknya sama deh. Secara warna-warni. secara warna, secara pemilihan. Ya lu berdua pada suka SB. Iya. Ya kan? Iya, Gitu. iya, Warnanya iya. juga harus yang Heeh. spotlight, mencrang-mencrang gitu. Gue nggak bisa lagi. Iya. Ini kayaknya lumayan. the mencranges sepatu yang pernah gue punya sih. Tapi itu pun harus ada putihnya, ngerti nggak? Merah gua malah jujur kalau Tapi warna merah tuh gue paling nggak bisa kurang gue berani. kalau midsola hitam. Oh gitu, gue suka parah. suka ya? Gue malah suka Gua parah. sukanya Gue putih juga gua sama, pasti. gue rada gak suka. Tergantung, kadang tergantung seri sama gimmick-gimmick collab apa segala macam. Iya kayak tadi gue bilang FOMO tuh menurut gue pasti lu nggak mungkin dong lu nggak kepikiran lagi sekarang lagi apa terus lu kepikiran ingin membuat sesuatu karena terinspirasi si Iya. kekiniannya itu. Tapi menurut memang gua tidak semua laki-laki. Iya, Gue tapi serius banget hari ini gue. tapi tricky ya kalau lo terlalu visioner, belum ada lawannya, belum ada temennya atau belum ada barengannya juga susah diterima sama orang. Banget. Nah, tapi kalau lo pengen yang bener-bener trendy banget kan ada lead time tuh untuk produksi segala macam. Ntar pas sudah ada barangnya kemungkinan udah nggak trendy lagi. Soalnya shifting marketnya Indo sangat cepat. Iya, sangat cepat. Cepet banget. Kayak loyal people tuh nggak sebanyak itu terhadap brand di sini. Betul. Gitu. Iya, gue juga. Mana yang lagi rame, ya udah ke sono. Ntar ada lagi yang rame lagi, kesini lagi. Ya, terus mumpung lagi rame di milking banget gitu jadinya. Iya.
Terus journey brand lo setelah 1999 ada lagi kan ya? Ada Rich Rat City ini baru kalau Rich Rat City Nah itu apa lagi nih behind inspiration nih? Jadi gue itu ketemu gue nggak bisa jalan lagi si Sunday karena kan ada banyak itu juga kan di situ kan ada Marcel juga. Pengennya tuh balik lagi tuh kalau ada nggak cuman apparel doang, harus ada yang lain nih, tapi itu belum ketemu tuh rumusnya. Entah itu bikin F&B atau apa, yang penting kalau bisa ya jangan bikin just another apparel lagi gitu. Iya. Nah, tapi gue ketemu sama temen gue yang dulu pernah kerja sama juga bikin apparel namanya Zero Hate. Dia punya konveksi segala macam, terus dia nawarin bikin brand yuk, udah bikin brand. Akhirnya jadi si Rich Rat City ini gue buat topinya doang sih. Rich Rat City. Ya jadi gue gimana caranya pengen capture lebih sisi darknya kota yang gue tinggalin ini sih gitu. Jadi kan kayak Jakarta atau itu global ya, di mana banyak tusuk-tusukan, terus banyak yang main nggak fair juga gitu. Oh, lu ngangkatnya situ ya, Ngangkatnya tapi situ. bukan lebih ke ini. Biasanya kan lu ada kalau lu buat brand keras, terus ada kritikan ke entah Ada kritikannya juga. Mau ngomong Kayak pasti pemerintah apa segala Iya, macam, politik apa gitu cuman juga ada. dark side Apalagi dia dari musisi, ininya. Iya. Kayak paling dengan santer politik seniman apa segala yang macam. keras banget sih. Iya, makanya Ini kan gua tadi gua tikusnya kira Arterix. Iya, ini emang ini nama itunya Ratterix. Kalau yang Ratterix. yang aslinya nggak yang versi tulang ini, yang itu juga tikus kebalik. Iya. Itu gue plesetin dari retikus. Jadi etikus tapi Gue baru mau ngomong Atticus kan burung mati kan. Gua nggak musik banget, tapi gue suka banget merchandise Atticus nih. Atticus. Kayak statement banget tuh si burung kebalik. Lu sempet disupport sama Macbeth juga? Macbeth, iya. Macbeth bukan dari Macbeth tapi dari toko. Dulu enggak benar dari Macbeth, dari Macbeth ya? Yopi. Oke. Tapi yang handle tuh sekarang dari Filipina kalau nggak salah si Macbeth itu. Iya, beda lah kualitasnya sama yang saya ngomong kalau menurut gue ya. Dulu kan Macbeth itu ada yang zamannya Tom DeLonge terus dibeli sama Saban, itu juga ada beda tuh. Nah, iya. Ya balik lagi semuanya karena stripnya bagus. Sinema bagus. Gitu. Dan era itu bentuk kerjasama kayak gitu tuh di era itu bagus banget dan works ya. Kalau sekarang tuh kayak lu udah terlalu terlalu ketebak gitu maksud gua. Ya lu iniin BA dia paling Karena ntar dia dikasih sekarang nih saham gitu. pattern yang bagus yang dilakukan sebuah brand tuh akan di-copy dengan brand-brand lain. Iya, Dengan benar. angle-nya masing-masing. Benar, gitu. benar, Jadi, benar. jadi ntar trennya juga bakal yang ngerubah sebenarnya si anjing-anjing ini juga gitu. Kitanya aja kadang suka kena banget gitu. Nah makanya ini kalau dari misalnya kita balik lagi ke lo mengoleksi sneakers gitu ya. Lo sampai hari ini masih kena hype dari satu collab nggak yang lu jadi anjing FOMO banget nih. Gue sekarang lebih ke ininya sih, lebih ke produknya. Maksudnya kalau misalnya collab tapi gue nggak masuk sama produknya juga gue nggak akan beli juga gitu. Lebih Kayak gue udah lama banget nggak pengen beli gitu, tapi gue kemarin ngeliat Jordan yang sama Union sama Fragment, gue pengen. Gitu. Izin. Udah lama soalnya gak dapet rasa itu juga. Rindu. Makanya gue lebih nyari brand-brand yang aneh sekarang, yang di luar Nike Vans dan lain-lain gitu. Bener. Yang lebih atraktif lah. Tapi gitu. gue ingin banget punya perasaan kayak dia tuh, nggak mau beli apapun, nggak nafsu beli apapun, gila. Susah sih, maksudnya gue yang suka banget sneaker, gila susah banget. Kayaknya lu untuk mendapatkan fase ini, lu harus barbar dulu, Pol. Iya benar. Gitu. Nah fase Harus barbar reckless ya. belum Harus beli reckless. banget, itu tuh yang gue belum. Abis itu lu bisa. lihat di rumah. Gue mau beli, aduh sepatu, aduh SPP. Iya lagi. Masih aman sih. Iya lagi. Gitu. Bener. Itu karena kalau nggak lewat fase itu lu nggak akan bosen. Iya. Ngerti nggak? Lu kan muak karena lu ngeliat banyak hal yang tidak penting yang tidak punya fungsi di rumah lu. Ngerti nggak? Tapi dulu ya. Pas lu sadari gitu lu. Enaknya sih komunitinya juga jalan ya, maksudnya lu bisa tuker atau lu bisa berniaga sama orang yang punya sama indera orang-orang sama, lama tapi gitu. ya orang-orang anak yang sekarang nih Iya makanya mereka udah mendingan duit mulu harus sekarang networknya gitu. tuh emang gitu. Gue udah tahu gue mau jual ini ke siapa gitu dulu. Iya, yang pantas. Kadang gitu ya lu relanya. Berarti Fragment itu yang membuat lo nggak untuk sneaker, all of sneaker sekarang ini dari semua sneaker
Itu yang membuat lo nafsu, salah satunya itu. Itu. Kan sebelumnya ada Levi's tuh, 3 Levi's. Iya. Nah itu lo gimana tuh? Gue nggak. Biasa aja ya? Biasa aja. 4 Pokoknya Levi's gue masih mending kan 4 ada soalnya. ada satu retail di Jakarta ya yang kadang suka infoin, Mas ada ini mau early reserve nggak? Nah, Gitu. Itu bukan mindset gue. Kalau lu nawarin early reserve berarti ini produknya nggak Iya, sitting nggak ada strong. Iya lagi. Iya lagi. Mau collab-nya sekuat apapun ya, berarti dia aja udah ngebaca nih bahwa produknya nggak strong. Iya. Terus gue mesti lepas duluan deh gitu ya. terus pas memang siluetnya gue shelf. nggak cocok di gue juga. Ah. Terus ada nggak fase lo jual sneakers karena lo BU? Tapi kan ini bukan pertanyaan Ada, dia. ada. Tai. Itu Lo termasuk aja udah si beli unit Peacock itu. 2000 Ya berapa kan, coy? kan pasti kan gini. Ada kan, masanya, ada ada masanya. Iya sih. Atau ada Rada berputar ya? Iya, ada yang gue pengen tapi harganya nggak masuk akal, kecuali gue harus ngelepas. Lo harus lepas beberapa. Iya. Ya kan Nah, itu gua tuh- wajar lah kalau sneaker. Gue dulu tuh banyak tergiur dengan karena kan kita suka ngumpulin sepatu-sepatu lama kan. Terus kita ada di masa sepatu yang kita punya harganya tiba-tiba Iya. ini. Iya. Cuman kalau lo jual lo gak akan bisa beli lagi sebenarnya. Iya. Gue banyak batu kejebolan di situ tuh Iya. bangke. Iya kan? Gue lo banyak juga jualnya- yang sepatu yang udah akhirnya crumbling, udah nggak bisa dipakai, nggak bisa Iya, iya. dijual. Kalau kalau crumbling sebisa mungkin gue hidupkan kembali. Terus lo Yo. collecting sneakers tuh lo tipenya pemakai apa lo Gue collecting? Gue pakai. Berarti semua yang lo beli lo Iya, pakai. Karena biasanya tujuan gue udah tahu gue mau pakai panggung gitu. Oh Gua harus pakai iya di deh. panggung. Udah nyetel. Oh, dia ada itunya soalnya. Ah, Iya. jadi kalau- nyetel ke situnya. Kayak rata-rata gue nggak tahu ya, mungkin certain people doang ya. Kayak lu kan nggak mungkin, ada nggak lu rasa gue nggak mungkin pakai sepatu ini lagi nih buat manggung. Jadi lu pakai sepatu buat sekali doang, sisanya buat jalan. Jadi kalau buat manggung udah harus beda nih. Enggak sih. Nggak? Kadang-kadang gue pakai yang nggak sebanyak itu juga maksudnya buat rotasinya. Tapi kebanyakan gue justru kalau udah gue pakai nih, gue akan pakai terus gitu. Oke, iya ibaratnya lu nggak malu ya untuk pakai misalkan lu tour manggung di beberapa kota ya lu 3-4 kota lu pakai itu cuek Nggak aja apa-apa, ya. cuek aja. Sama mungkin kalau ini gua- pertanyaan pribadi gue nih, yang gue belum pernah menanyakan karena gue nggak tahu mau nanya siapa. Kenapa kayak band-band hardcore atau metal segala macam mereka doyan pakai Air Max atau New Balance? Kalau New Balance mungkin karena nyaman, stylishnya. karena mereka loncat-loncat iya, kan. iya. Iya, Gitu. iya. Cuman iya. kalau Air Max spesifik tuh Kayak Air Max One udah apa ya? udah ini sih udah identity sih kayak gitu, kayak misalnya apa namanya, Cortez dipakai sama Iya. gangster Meksiko, Spanish gitu ya Nah kan. itu gue mengerti, cuman kalau Air Max kan kayak dari sisi scene yang menurut gue agak keras, itu too soft for them, ngerti nggak lo? Iya, terlalu nyebreng ya. Terlalu nyebreng. Dan Air Max One loh. Kayak mungkin ada abang-abangan yang pakai terus adik-adiknya pada lihat. Nah kalau gitu. Mick Jagger abangnya siapa? Ya? Itu kan pertanyaan gue tuh, karena gue ngehnya dari dia, wah anjing pakai kit robot, pakai strike lagi. Iya, iya. Gitu. Iya lagi. itu mungkin ininya sih, stylishnya juga kan bisa. stylish. Kayaknya kalau udah Mick Jagger menurut gua Dia nggak tahu juga nggak apa yang terlalu dipakai tahu. kan. Iya kan? Pakai ini. Sama gua tadi mikir malah kalau ini Bro, kalau musik beda sama yang kayak lo apa ya entertainer biasa di ini ya, artis-artis yang biasa di TV, lo nggak mungkin mau sama. Malah musik setahu gue malah lu harus signature itu banget nggak sih? Ya misalkan gini deh, kayak Converse, ya lu pakai tuh sampai belel, sampai orang tahu kalau oh vokalis ini tuh Converse banget. Malah bukan iya, iya. ganti-ganti bro, maksud Iya, iya, gue. iya. Oh Ya iya, mungkin bener. kayak misalkan nih Adidas Jadi dipakai atau siapa Deftones tuh katanya terkenal pakai Adidas nih. Ini sih Korn, tadi lo bilang Korn kan Oh, pakainya Korn tuh Adidas. Adidas. Adidas banget, sampai dia ada lagu judulnya Adidas kan, All Day I Dream About Sex. Tapi justru dia supportnya sama Puma. Oh iya. Jadi tapi dia nggak kan pernah baru disupport ini sama collab. Adidas. Akhirnya collab sama Adidas Adidas. bener. Kan baru-baru malah sekarang. Puma ya? Gila, Adidas tuh Terus berarti kalau- ada musiknya iya. dua berarti. Run DMC sama Dan dimensi. Iya. Beastie Boys juga Adidas ya? Iya, Adidas Iya, banget. Adidas. Nah. Top Oke, ini 5 top 5 sepatu trivia. lo sekarang nih. Pengen. 5 gue suka New Balance Sally Bembury yang 2002 R yang kuning biru. Yang mana? Yang kuning biru. Biru muda. Oh, biru iya. muda. Biru muda, Water Big Guide apa? Tuh, iya, Warnanya iya, lu iya. banget, Pol. Iya, orange sama Lu size berapa ya by the way? Gue 8,5. Sama sama gua. Gue pernah Iya, ngasih range-nya aja masih ketemu Sally Bembury lagi di Macha Tokyo di Shibuya. Oh waktu itu. shit. Oh Oke. shoot. Sampai ngobrol. Di wanna take picture sampai dia yang kayak gitu. Oh iya. Oh, iya. Malah soalnya gue udah kikuk gitu kan. Di wanna take picture katanya. Oh iya. Tapi dia kayaknya dia soalnya kayaknya anak-anak banget gitu, Pol. Jadi super chill.
Oh. Ngerti nggak lu? Iya. Oh iya, tongkrongan dan dia paham. Nggak, dia paham banget orang ajak ngobrol. Nggak mungkin Udah lo out pasti of lah. nowhere ajak ngobrol Iya. doang. Di mana Nggak, Twitter malah diingetin gue gitu tadinya ya. nggak kepikiran, tapi begitu dia tawarin ya udah, berarti kan dia nggak keganggu kan. Oke, yang keempat. Yang keempat Tiffany. Oke, sama juga. Iya. Iya. Sama list tapi list tuh sama gue. Dia juga Saleh itu dia main banget loh. Oh iya. Iya. Yang Terus? ketiga Baby Bear. Karena gue paling suka lo kalau yang Baby Bear. SB. Iya, Baby Bear. Oh, lu memang, tapi lu overall warna biru ya? Lu Iya, suka ya? ada birunya ya. Sampai rambut. Jelas Iya. dong rambut. Sama. Tapi yang dua nggak biru nih, yang Oke. kedua SB Supreme yang Black cement semen atau white? tapi yang merah. Lu malah yang merah. Nah, Oke. yang merah. Gue malah paling sebel. Ya karena merah sih gue nggak tahu. Gue kurang. Lu ada juga kan itu kan? Enggak. Enggak. Enggak ada. Oh bukan, yang ada Tom Cuk. Dulu. Tom Cuk. Ah, Iya. dulu ada yang hitam doang, putih enggak. Mental-mental lah gue mau dia. Nah, Iya. kita dia, tuker-tukeran. dia gua, Nah. terus Dan Blazer SB juga. Oh, sekarang yang dianggi hitam sama punya merah. gua. Size Oh, 9 kalau punya yang lu black ya. cement. Iya. Iya, Terus Kesel banget. kalau yang lu satu yang red berarti ya, yang red cement. yang satu yang gua nggak punya dan gua pengen banget itu ya itu sih Jordan 1 fragment yang putih biru. Oh, berarti sekepengen itu tuh. Oh. Maksudnya yang ini nih nanti. Iya, iya. Bukan bukan Jordan yang satu di- yang oh, fragment. Oh, iya deh. Travis. Iya, Oke. Iya. Itu Yang gue juga Travis lagi. ya? Itu juga top of the yang topnya. Travis ya? Jordan. Bukan, Oh, bukan yang bukan, biasa. yang biasa. Dia soalnya baru di sepatu. Gitu. Itu yang blue toe. Ngomong Iya. Bluto ya, Bluto. Itu, aduh, itu gue juga pengen banget. Itu Itu top kayaknya nomor 1 di list gue juga tuh. Kayak tuh bagus gitu. Itu gelap banget. Makin Sempet- lama makin gelap lagi harganya. Iya, Gila. Dede waktu itu ada yang mau jual size 9. Dek, gue lihat dulu dong barangnya gitu. Terus Cuman kok 35 juta. 35 ya, Iya, ada yang ngerti jual nggak sih? 40. habis itu lu lewat 60 gitu kan. Iya sih. Udah nggak ada, Sebenarnya 35 sebenarnya udah condition wise masih Masih oke. oke, Cuman kayak 35. sekarang tuh 35 Enggak juta sih, tuh tapi gimana 35 gitu. tuh motor Gue mendingan tuh. beli Iya, Louboutin iya. gitu kalau sekarang. Wah. Dia collab Louboutin. sama itu tuh, collab sama Jaden Smith. Jadi Smith CD-nya, Jack. Iya, sekarang ya. Heeh, kreatif director ya. Oh, Gitu. Jaden Smith yang brand Anaknya sepatu Will juga. Yang nyebreng. Itu Jaden Smith. Sorry ya. Nggak apa kan? Medan. Steve Madden itu juga. Medan lagi. Anjing jauh banget. Jaden. Hah? Jaden Smith? Anaknya Will CD-nya? Smith. Iya. CD-nya coy. Sadis. Tong. Iya. Pretty Sweet ditutup dengan top 5-nya Doci. Oke. Thank you banget, Dodge. Dots, Thank you juga, thank you juga. Abis. Sudah menyempatkan waktu kesini. Thank you juga. Ngobrol-ngobrol. Ditunggu Mengenai berarti upcoming releases ya. release sepatunya. Oke, berarti jangan lupa udah pasti like, comment, subscribe Share. ke YouTube-nya Share. Ceramics Red dan share juga. Thank you berat. Gua Indro. Polo, Indro Doci. bersama Doci. Bye-bye. Bye. Bye.